Maggot itu sejenis belatung. Awalnya ini telur ini telur maggot ya. Ini maggot fresh. Ini prepupa bagus buat dikonsumsi. Ada Jadi yang ini bisa dikonsumsi. Tidak ada alasan bahwa belatung ini berbahaya, tidak ada alasan bahwa belatung ini intinya tidak dikembangbiakan ataupun beracun gitu. Nah, salah satunya adalah program Raksa Desa ini, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayat. Alamat di Desa Sekarwangi, Kampung Sirnagali, RT 1 RW 11. Diadakannya program Raksa Desa ini alhamdulillah sangat membantu kami untuk meningkatkan ekonomi dan kegiatan warga kami juga. Adapun bantuan dari Raksa Desa ini ada tanaman greenhouse dan ada kolam bioplog, dan pakanannya maggot lagi kami bikin. Lagi menerima. Lagi ini tiap ini 1 minggu 2 kali diambil dari warga, diambil oleh RT dan teman-temannya. Ini anorganik. untuk sementara Untuk sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sonten, Simkuring badai ngajelaskeun. Sekarang kita berada di tempat pengolahan sampah tematik yang merupakan program Raksa Desa, yang mana kita berada di wilayah RW 11, tepatnya di RT 1 Desa Sekarwangi. Kami di sini dibantu oleh rekan-rekan dari warga sekitar RW 11, juga dari LPMD-nya juga ada, kemudian dari lembaga-lembaga seperti PKK, didukung oleh beberapa rekan-rekan dari perangkat desa, kemudian dari lintas lembaga lain di luar dari desa kita pun kita bekerja sama. Dalam hal ini ada Akang siapa Pak? Kang Denny Bahrum. Kang Denny Bahrum yang merupakan tim saber dari Desa Panyerapan Kecamatan Soreang, yang mana kerjasama ini kita jalin sehubungan dengan beliau ini adalah lebih duluan paham dan lebih duluan istilahnya berhasil mengembangbiakan maggot, di mana maggot ini nanti akan dijelaskan oleh Kang Denny terkait dengan bahwa maggot ini kedepannya akan menjadi pakan ternak, yang mana di program Raksa Desa ini ada bioplog yang kami akan berternak ikan lele, terus kemudian ada ternak ayam, di mana jenis unggas yang kita kembangbiakan adalah pedaging, kemudian ada ayam kalkun, dan jenis ayamnya sendiri ini ada ayam Brahma ya, yang dimana
kualitas kemudian ketahanannya cukup baik. Ada juga ayam-ayam pejantan lainnya. Terus kemudian tanaman-tanaman yang mana kita bisa lihat bahwa tanaman-tanaman ini mewakili untuk tanaman hiasnya beberapa jenis tanaman. Terus kemudian tanaman untuk program greenhouse-nya sendiri, demikian. Kebetulan ini dibina atau didampingi oleh Kang Denny Bahrum ya, bahwa kita akan membuat tempat berkembang biaknya maggot, biasa disebut insect net, demikian. Maggot itu sejenis belatung. Nah, kalau bahasa kerennya itu maggot. Nah, nanti maggot itu bisa dibikin buat pakan, misalkan pakan ayam, pakan ikan, pakan burung bisa. Terus ada juga itu yang di cairannya ada nanti cairan maggot juga bisa untuk pupuk organik. Kalau di tematik ini ya udah mantap gitu, udah bisa mewakili ya udah ada gitu. Jadi nggak misalkan pakan lele misalkan. Jadi dari sampah bisa dikembangbiakan maggot, makanya kan dari sampah organik gitu. Jadi bisa dimasukin ke lele gitu. Jadi sampah itu misalkan sampah 100%, kebanyakan sampah 100% teh 70% sampah organik, yang 30% sampah anorganik, misalkan plastik gitu ya, bangsa dus, botol kaca seperti gitu. Nah, bisa dimasukkan ke bank sampah itu ada. Kalau maggot itu yang diolahnya yang dari organiknya. Nah, nanti organiknya bisa dipilah sisa-sisa makanan ya. Nah, gitu. Jadi bisa lebih bermanfaat. Begini, bekas kaleng cat yang 25 kilo terus dibikin lubang. Nah, terus ditanam di bawah. Nah, nanti kalau udah ditanam di bawah, kalau punya sampah organik bisa dimasukin juga, dimasukin telur BSF atau baby maggot itu. Kalau prosesnya, kalau dari udah dikasih baby maggot, ya 1 minggu bisa. Kalau nggak dikasih maggot bisa juga, itu namanya maggot liar. Paling sebulan setengah baru ada maggotnya gitu. Jadi ini baby maggot ataupun telurnya itu sebagai pemancing aja ya. Iya. Kedepannya itu akan berkembang dengan sendirinya. Iya. Nanti juga kan bisa jadi pupa di situ, jadi BSF. Nanti telur lagi di situ gitu. Awalnya ini telur. Ini telur maggot ya. Ini bentuk telurnya ini, Pak ya? Ya, ini bentuk telur. Ini telurnya. Nah, seminggu bisa jadi baby maggot. Nah, baby maggot terus baru dikasih sampah itu. Kasih sampah organik. Nah, ini maggot press. Nih, press baru dimakan tuh. Ya, dimakan. Baru 2 minggu ini. Baru 2 minggu. 2 minggu kurang ini yang ini. 2 minggu dimakan. Ya. Nah, ini namanya pupa. Oh, pupa maggot. Pre-pupa yang masih bergerak. Kalau pupa yang sudah mati suri. Siap. Nah, ini pre-pupa. Pre-pupa ini Ya. juga pakan ternak juga, Pak ya? Bisa. Nah, ini yang calon jadi lalat BSF-nya ini. Nanti begini, yang udah mati suri namanya pupa. Ini udah begini, mati suri segini. Baru jadi lalat BSF nantinya. Bagus ini buat ayam-ayam hias, bentuk bulu-bulunya itu timbul. Oh tidak, justru aman, insya Allah aman. Kalau saya pelatihan waktu itu bagus, buat dikonsumsi ada jadi yang ini bisa dikonsumsi. Kategori belatung yang memang tidak beracun. Ya, gitu ya. Ya, tidak beracun. Karena mereka juga makannya juga dari sumber-sumber protein dari sampah-sampah makanan yang memang makannya juga intinya tidak bisa lalat ini belatung ini makan kimia, nggak bisa, dia akan mati. Gitu kan. Sebelum jadi maggot pun udah mati. Ya. Yang kita ketahui bahwa sebuah proses itu akan menentukan hasil, begitu kan? Artinya kalau kita pingin ayam dengan kualitas daging yang betul-betul jauh daripada proses kimia, gitu kan? Dari unsur-unsur kimia, ya idealnya mungkin dari mulai pakannya sendiri harus betul-betul organik, gitu kan? Sehingga nanti hasil ayamnya sendiri lebih sehat, lebih fresh, gitu kan? Ketimbang mungkin, mohon maaf ya, bukan berarti kita menjelekkan
pakan hewan yang sudah ada di pasaran. Ya. Kita tidak tahu juga proses seperti apa kan. Betul. Karena tidak sedikit jangankan pakan hewan. Makanan manusia pun tidak lepas daripada kimia zaman sekarang. Nah, itulah mungkin program pemerintah dalam hal ini dengan adanya pengelolaan bank sampah tematik itu ya paling tidak kita berproses dari awalnya sehingga hasilnya pun itu imbasnya kepada masyarakat yang mengkonsumsi daging ayam sendiri gitu kan, lebih sehat lah demikian ya Kang Den ya. Betul. Kalau di Panjarapan kan sudah ada binaan dari kabupaten ya, namanya Kampung Saber. Nah, saya yang Sabilulungan Bersih. Nah, yang itu Sabilulungan Bersih. Nah, saya dididik dari Sabilulungan Bersih gitu. Saber itu. Gitu. Baik, sebetulnya masalah sampah ini sebetulnya memang masalah yang tidak mudah. Dan kita tahu bahwa masalah sampah tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, terutama pemerintah desa ya. Jangankan hanya pemerintah desa, mungkin untuk pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan skala nasional, bahkan dunia sekalipun, masalah sampah ini tentunya tidak semudah yang kita bayangkan, bahkan lebih kepada sulit lah. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa kita kasih solusi. Nah, salah satunya adalah program Raksa Desa ini di mana memberikan solusi, mudah-mudahan bisa menjawab semua masalah-masalah sampah yang ada di masyarakat. Karena dengan melalui bank sampah tematik ini, pertama yang jelas bahwa sampah itu dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama ada sampah organik, kemudian non-organik atau anorganik. Yang ketiga adalah sampah berbahaya atau sampah medis. Yang kita mungkin kita tidak ada ya. Karena lingkungannya lingkungan perkampungan, lingkungan penduduk. Sepertinya kalaupun ada sebagian kecil dan itu pun tidak menjadikan dampak yang luar biasa. Karena itu ada bidang-bidang tertentu yang mengenangani sampah berbahaya. Artinya bahwa di Desa Sekarwangi ini hanya ada 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, seperti biasa bahwa sampah anorganik ini memang kita sudah paham, sudah tahu bahwa memiliki nilai ekonomi. Artinya dari plastik, dari bekas botol minuman kemasan itu memiliki nilai jual. Akan tetapi yang menjadi masalah selama ini adalah sampah yang organiknya. Selama ini sampah organik itu hanya menimbulkan baunya saja. Baunya saja kalau kesolokan menjadi mampet, istilahnya menjadi lembab, kurang nyaman lah. Nah, dengan program ada pengelolaan bank sampah tematik, khususnya ternyata dari pengelolaan sampah organik ini ada bisa tumbuh, yaitu yang namanya hewan maggot ini ataupun belatung. Dan ternyata melalui pengkajian yang memang orang dari bidang-bidang terkait yang memang lebih berkompeten, ternyata di situ hidup maggot yang memang dengan tingkat resistensinya yang cukup tahan ya. Terus kemudian memiliki protein yang memang bagus terutama untuk ternak dan memang tidak mengandung unsur kimia. Karena apa? Karena kita bisa bedakan ketika ada sampah organik yang kadar kimianya tinggi, di situ maggot tidak akan hidup. Nah, itu makanya kita sebagai signal awal ataupun identifikasi awal ketika dalam sebuah istilahnya kumpulan sampah organik di situ tumbuh belatung, artinya sampah tersebut tidak ataupun minim racun, gitu kan? Minim racun ataupun minim daripada kimia. Karena kalau sekumpulan sampah organik banyak mengandung unsur kimia, itu sudah dapat dipastikan tidak akan tumbuh ataupun tidak akan hidup belatung. Begitu ya, Kang Den ya? Betul. Artinya jadi tidak ada alasan bahwa belatung ini berbahaya, tidak ada alasan bahwa belatung ini intinya
tidak dikembangbiakan ataupun beracun begitu. Kepala desa selalu menghimbau kepada warga masyarakat bahwa hidup bersih itu adalah merupakan bagian daripada keyakinan kita dalam hidup beragama. Tentunya karena kita beragama Islam, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, dan tentunya kebersihan itu ujung-ujungnya berimbas kepada kesehatan. Apalagi di situasi yang sekarang ini, Pak Kades sering menyampaikan pesan bahwa jaga imun dan jaga iman. Nah, artinya dengan program Raksa Desa ini kami menghimbau juga mohon didukunglah program desa dari kecamatan maupun kabupaten, bahwa silakan cari informasi yang seluas-luasnya, terutama langsung mendatangi tempat ini langsung kepada saya ke desa boleh, atau langsung ke pengelola yang bersangkutan, yaitu Bapak RW 11, yaitu Bapak Dayat A. Silakan tanya-tanya, barangkali memerlukan tanaman hiasnya ataupun memerlukan bibit ayam, lele untuk konsumsi ataupun untuk ternak kembali, termasuk untuk pengadaan magot dan cara pengelolaan baby magotnya. Karena kita tahu Kang Dennya, kalau kita memang menseriusi gitu kan, dari mulai ternak ayam, terus kemudian tumbuh-tumbuhan gitu kan, menanam, terus gemar makan ikan, sekarang ada programnya, terus mencoba berusaha mengembangbiakan magot, insya Allah ada nilai ekonominya, dan kita siap membantu Kang Den ya, baik dari segi bibitnya maupun dengan teknis pengelolaannya. Bahkan kalau nanti ada sekelompok memang yang memerlukan binaan, kita akan tembuskan ke kecamatan maupun ke kabupaten ya, terkait binaan bagaimana secara teknis, baik itu teknis langsung pengembangbiakan pengelolaannya maupun nanti teknis pemasarannya, ya kan ya, kita akan bantu. Demikian barangkali dari saya selaku yang mewakili dari pemerintah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun nami abdi Deni Bahrum, penggiat lingkungan Kampung Saber dari Desa Panjerapan, Kecamatan Soreang. Nonton terus Sekarwangi TV. Sekarwangi TV, media informasi warga Sekarwangi. Yes. Abdi Roni, Sekretaris LPMD Desa Sekarwangi, ngarojong Sekarwangi TV, media informasi warga Desa Sekarwangi. Sekarwangi TV. Oke. Nonton terus Sekarwangi TV, media informasi warga masyarakat Desa Sekarwangi. Semoga bermanfaat, harmonis dan agamis. Sekarwangi TV, informasi jalan terus. Nonton terus Sekarwangi TV. Sekarwangi TV, TV orang Sekarwangi.